terlukanya si pelaku ini, pelaku curian mobil, kita masih pendalaman. Kejadiannya berawal dari ketika anak saya baru pulang dari tempat kakeknya. Meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka sejauh ini, pendalaman, keterangan saksi, karena sampai sekarang juga si kita mau minta keterangan, dia belum siap. Pak, untuk anak dan bapak itu apakah sudah di BAP? Sudah. Berikan keterangan, mungkin nanti berlanjutnya karena kita masih perlu pengembangan dan masih mencari fakta-fakta. nah terkait dengan kejadian ini kan masih simpang siur informasi di masyarakat, mungkin bisa kembali ditegaskan dan sekaligus menjadi himbauan untuk masyarakat kita terkait dengan isu begal, terus apalagi ini isunya sudah berkembang kemana-mana. Ya, jadi saya yang mewakili pimpinan dari Pak Kapolres ataupun Pak Kasateskrim, kami himbau kepada masyarakat bahwa apa yang beredar di media sosial mengenai begal itu tidak benar. Jadi kejadian tadi malam itu merupakan perkara pencurian sepeda motor. Jadi kategori pencurian itu kan meskipun di hadapan pemilik, Pak ya, termasuk kategori pencurian. Jadi kalau begal itu kan itu perampasan atau pencurian yang di jalanan. Sedangkan tadi malam kan bukan di jalanan tapi di depan rumah. Pasti ada orangnya. Ya. Yang kategori pencurian. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kejadian kasus pencurian yang menimpa Anda semalam. Oke, kejadiannya berawal dari ketika anak saya baru pulang dari tempat kakeknya. Begitu pulang dari tempat kakeknya, dia parkirlah motor di depan rumah. Nah, setelah anak saya sampai di depan rumah, saya buka pintu keluar rumah karena untuk membuka pintu karena pintunya kan terkunci. Nah, setelah anak saya meninggalkan motor kira-kira sampai 4 meter ke arah rumah, saya melihat orang yang tak dikenal menghampiri motor yang digunakan oleh anak saya itu. Nah, saya dengan spontan saya teriak maling. Nah, sambil saya teriak maling, saya langsung menghampiri motor tersebut. Nah, tetapi si pelaku sudah sempat menduduki motor itu dan menghidupi motor dan sudah membawa kabur motor itu. Tetapi saya sempat pegang di sadel di belakang itu sampai sehingga saya terseret sampai ke jalan raya. Di jalan raya saya bisa membantingkan sehingga motornya itu terjatuh. Saya juga terjatuh, si pelaku juga terjatuh. Ini sempat terjadi rebut-rebutan, Pak? Ya, sempat terjadi rebut-rebutan. Terjadi rebut-rebutan dengan pelaku, apakah pelaku melakukan perlawanan? Kalau untuk perlawanan berat sih tidak ada. Dia cuma hanya menggunakan bikin kaki ke belakang. Tendang kaki ke belakang? Ya. Itu aja sih. Ya. Jadi sempat terseret berapa meter? Mungkin sekitar 4 meter lah. 4 meter sampai ke jalan raya itu. Dari sampai di jalan raya itulah saya bisa membandingkan motor itu sampai sama-sama rebah kan. Nah, saat itu akhirnya motor berhasil diselamatkan. Iya, motor bisa diselamatkan. Sejak peristiwa itu siapa yang melapor ke polisi, Pak? Dari pihak keluarga di sini juga, dan juga saya kan ada menelpon keluarga juga suruh minta bantuan dan lapor polisi. Nah, pada waktu teriak maling itu ada respon warga? Ini kan rumahnya kan jauh dari warga nih? Iya, tidak ada karena ini kan rumah sangat jauh sekali kan. Berarti rumahnya agak jauh. Iya, agak jauh kan. Di RT berapa Bang? Ini RT 4 nomor 1, Bu. Kampung apa ini? Kampung Asaya. Ya betul Pak, itu memang ada kejadian tadi malam sekitar jam 8. Ya itu kalau kita lihat dari kasusnya itu memang pencurian.
Nah, Pak, sejak kejadian itu apa Bapak langsung ada di tempat kejadian perkaranya, Pak? Ya, setelah saya tahu kemudian ada warga yang melapor, maka saya langsung datang ke TKP. Pak, dalam peristiwa ini apa yang dilakukan oleh kepala desa atau petinggi terhadap kejadian itu, Pak? Yang pertama tentu kita ingin mengamankan terhadap masyarakat banyak, karena ini kasus pencurian ini terkadang masyarakat juga ada emosi. Jadi kita berupaya supaya meredakan emosi masyarakat. Kemudian yang kedua, si pelaku tentu kita supaya karena dia dalam kondisi luka, kita cepat-cepat bawa ke rumah sakit untuk segera ditangani. Pak, terlepas dari ini, Pak, ini kan ada semacam upacara adat. Bisa dijelaskan, Pak, dengan pasca kejadian itu lalu dilakukan upacara adat ini kira-kira apa maksud dan tujuannya, Pak? Ya, maksud tujuan acara adat memang ini sudah tradisi kita dari nenek moyang dulu, karena ini supaya istilahnya membuat hati kita atau semua pihak dengan adanya kasus ini supaya hati kita terasa dingin menghadapi semua masalah.